Bahaya kokopit untuk tanaman. Nah, salah satu media tanam berikut adalah kokopit yang ada bahayanya untuk tanaman tersebut. Penasaran? Namun sebelum melanjutkan, teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi kokopit ini merupakan salah satu untuk dijadikan sebuah media tanam atau pelakuan tanaman ya, termasuk untuk membibitkan benih ataupun menanam tanaman. Namun kokopit juga ada kekurangan dan kelebihannya juga, termasuk bahayanya ya untuk tanaman. Kalau tanpa kita melakukan tahap-tahap berikut ini. Walaupun kokopit terbuat dari sabut kelapa dan juga bahan organik serta tahan lama, tetapi juga mengandung bahaya untuk tanaman jika kalau kita salah dalam menggunakannya. Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan kokopit sebagai media tanam tersebut. Nah, jadi kokopit ada kekurangannya. Jadi kita bahas dari kekurangannya terlebih dahulu. Yuk kita simak. Apa kekurangan kokopit? Kekurangan kokopit adalah banyak mengandung jatanin yang merupakan jenis senyawa penghalang mekanis yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, kokopit juga mengandung klor yang akan membentuk asam klorida kalau bereaksi dengan air. Adapun kekurangan kokopit adalah banyak mengandung jatanin. Jatanin diketahui merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kokopit mengandung jatanin yang berbahaya untuk tanaman. Kita harus memfermentasikannya terlebih dahulu. Media tanam kokopit cocok untuk tanaman apa saja. Kokopit termasuk ke dalam media tanam hidroponik yang bersifat organik karena terbuat dari serbuk serabut kelapa. Kokopit mempunyai pH antara 5,0 hingga 6,8 sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman apapun. Apa kelemahan sabut kelapa sebagai media tanam? Kekurangannya adalah media cepat kering sehingga tanaman harus sering disiram. Serabut kelapa adalah media tanam yang bersifat organik. Selain ramah lingkungan, serabut kelapa juga memiliki daya serap air yang tinggi dan mudah didapat dengan harga yang relatif murah. Nah, itu kelemahan serta fungsi dari kokopit media tanam untuk tanaman hidroponik tersebut ya kawan. Jadi bisa untuk tanaman hidroponik. Nah, kokopit cocok untuk tanaman apa saja? Tanaman yang cocok dengan kokopit yang pertama sukulen. Berbagai jenis kaktus dan sukulen akan cocok ditanam dengan media kokopit. Yang kedua bunga. Salah satu bunga yang paling sering menggunakan kokopit adalah tanaman anggrek berbagai jenis termasuk anggrek bulan dan dendrobium. Yang ketiga adalah buah, yang keempat yaitu sayuran. Berapa lama kokopit bisa bertahan? Struktur kokopit yang dikemas dalam bentuk kompres tersebut mampu membuat kokopit terurai dalam jangka waktu 10 tahun pemakaian. Hal ini sangat menguntungkan karena pemanfaatan kokopit dapat berlangsung lebih lama. Itu kelebihan dari kokopit, sabut kelapa tersebut bisa bertahan untuk media tanam selama 10 tahun. Berapa lama fermentasi kokopit? Dikarenakan proses fermentasi sabut kelapa dengan gula merah dan I4 membutuhkan waktu 2-4 minggu. Secara berkala memantau proses tersebut agar kokopit berhasil dibuat. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan kokopit sebagai media tanam. Kita lanjutkan ke cara kelebihan dan juga kekurangan dari pembahasan kokopit tersebut untuk tanaman. Yang pertama, kelebihan kokopit. Teksturnya mirip tanah. Bentuk dan tekstur kokopit menyerupai tanah dan butirannya yang halus membuat tanaman dapat beradaptasi dengan baik seperti halnya ditanam pada tanah. Perbedaan kokopit dengan media tanam tanah halnya pada kandungan nutrisinya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari kokopit beserta dengan perbandingannya dengan tanah. Yang kedua, dapat menyerap air dengan baik. Kokopit adalah media tanam yang memiliki daya serap air yang cukup tinggi dan dapat menyimpan air dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang ditampung dalam tanah. Kokopit dapat menyimpan dan mempertahankan air 10 kali lebih baik daripada tanah. Nah, jadi kelebihan kokopit itu adalah sifatnya jadi sangat bisa menampung air dengan cepat dan juga bisa kering lebih cepat, berbeda dengan tanah seperti itu. Hal ini sangat baik tentunya bagi tanaman yang tumbuh dengan sistem hidroponik karena dapat menjaga air dengan baik, akar tanaman tidak mudah kering dan dapat terhidrasi dengan baik. Yang ketiga, ramah lingkungan. Karena terbuat dari bahan organik, kokopit sangat ramah lingkungan dan dapat terdegradasi dalam tanah yang baik jika mudah tidak digunakan.
Selain itu, kokopit juga dapat didaur ulang kembali menjadi media tanam baru, tentunya dengan beberapa proses tertentu. Jadi kelebihan dari media tanam kokopit ini juga memang sangat ramah lingkungan, seperti halnya media tanam tanah ya kawan. Nah itu untuk pembahasan yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu adalah yang keempat lebih tahan lama. Beberapa jenis hama seperti hama yang berasal dari tanah tidak suka berada dalam kokopit. Ini tentunya bisa melindungi tanaman dengan lebih baik dan menjaganya dari serangan hama. Yang kelima, lebih mudah untuk pemula. Menanam tanaman dengan kokopit sangat dianjurkan bagi mereka yang baru mulai belajar menanam tanaman secara hidroponik. Kokopit mudah digunakan saat pertama kali menanam karena terbentuk dan teksturnya seperti tanah. Itulah adalah dari kelebihan serta keunggulan dari media tanam kokopit untuk tanaman tersebut. Nah, kemudian apa dari kekurangan media tanam kokopit tersebut? Kekurangan kokopit yang pertama tidak steril dari patogen. Meskipun kokopit tidak mengandung hama, tetap saja sebelum digunakan kokopit harus disterilkan terlebih dahulu dengan cara mencucinya dan mengeringkannya terlebih dahulu. Yang kedua, kurang cocok untuk akar tanaman yang tidak suka basah. Karena kokopit dapat menahan air lebih lama, maka media tanam ini sebaiknya tidak digunakan untuk menanam tanaman dengan perakaran yang tidak menyukai kondisi basah, seperti tanaman kol ataupun brokoli. Nah, jadi media tanam ini tidak suka untuk media tanam yang basah seperti kol ataupun brokoli. Tidak cocok untuk tanaman yang suka basah akarnya. Yang ketiga, tidak mengandung unsur hara. Meskipun terbentuk dan teksturnya mirip tanah, kokopit tidak mengandung unsur hara apapun, sehingga saat digunakan sebagai media tanam, perlu ditambahkan larutan nutrisi dan suplemen yang mendukung pertumbuhan tanaman. Jadi kekurangan kokopit ini tidak memiliki unsur hara dan juga nutrisi yang diperlukan untuk tanaman ya, seperti itu berbeda dengan tanah yang mempunyai unsur hara dan juga nutrisi. Nah itulah pembahasan dari kekurangan dan juga kelebihan dari menggunakan media tanam kokopit tersebut. Karena kokopit bisa cocok untuk media tanam hidroponik, namun tidak cocok untuk media tanam ataupun tanaman yang tidak menyukai media tanam yang basah untuk perakarannya. Karena akan mengakibatkan tanaman tersebut busuk akar ya, kalau tidak suka basah seperti itu. Nah ini adalah media tanam kokopit yang saya buat di rumah dengan dari sabut kelapa yang dengan cara teknik sederhana. Teman bisa mengkliknya di video saya sebelumnya yaitu cara membuat kokopit ya. Dengan caranya menghaluskan sebuah sabut kelapa, kemudian kita fermentasikan menggunakan air hujan beras beserta dengan cairan D4 dan bisa disimpan atau didiamkan selama 1 hari di dalam perendamannya. Dan juga fungsinya untuk melakukan pelakuan benih atau media tanam tersebut. Nah untuk lengkapnya bisa simak video saya di deskripsi ya, teman tinggal klik ataupun di akhir video ini. Terima kasih sudah menonton, like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.